welcome back to my channel. How is your day? Gimana kabar kalian hari ini? I hope your day is always fun. Ibu selalu berharap hari-hari kalian tuh selalu menyenangkan ya. Nah, for today, untuk hari ini, we are going to learn about... hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Hari ini kita akan belajar mengenai narrative text. But, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran, let me ask you some question. Ibu pengen nanya dulu nih sama kalian. Have you ever spend your time? Pernah nggak sih kalian menghabiskan waktu kalian dengan menonton film bersama orang tua atau dengan teman kalian? Atau reading books or a novel? Membaca buku atau novel? Or mendongeng bersama teman-teman kalian? Nah, coba kira-kira kalian pernah nggak sih melakukan salah satu dari aktivitas ini? Atau mungkin kalian malah pernah melakukan ketiga aktivitas ini? Nah, kenapa sih ibu menanyakan ketiga aktivitas ini? Memang apa hubungannya dengan narrative text? Hubungannya tentu saja adalah ada pada ceritanya. Jadi, dari ketiga aktivitas ini, kalian tentu saja akan mendapatkan sebuah cerita. Baik itu cerita yang kalian baca dari buku atau novel, atau mungkin cerita yang kalian dapat setelah kalian menonton film. Atau bahkan cerita yang kalian dapat setelah kalian mendongeng atau bercerita nih dengan teman kalian ya, kayak storytelling gitu. Nah, cerita-cerita itu termasuk ke dalam jenis-jenis naratif teks. Memang ada apa saja sih Bu di dalam naratif teks? Jenisnya itu ada apa saja? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu ya. Naratif teks itu apa sih? Naratif text is an imaginative story to entertain the reader. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Makanya, pada cerita-cerita yang ada pada naratif teks itu biasanya bersifat hayalan atau imajinasi ya, bukan berdasarkan pada kejadian nyata. Kalau gitu, contoh-contohnya seperti apa? The genre atau genre dari naratif teks itu ada banyak. Salah satunya yang pertama adalah mengenai fable. Fable itu apa? Fable adalah salah satu jenis dari naratif teks di mana ceritanya tuh biasanya berisikan mengenai cerita mengenai hewan atau binatang. Kalau kalian pernah mendengar cerita mengenai si kancil dan si buaya, atau apa lagi ya? Oh, mengenai kura-kura dan kelinci yang lomba lari. Nah, kedua cerita tersebut itu termasuk ke dalam jenis naratif teks, yaitu fable yang berisikan cerita-cerita mengenai hewan. Nah, lalu selanjutnya ada myth. Apa itu myth? Myth adalah sebuah cerita berisikan mengenai mitos-mitos yang dianggap faktual. Faktual itu apa? Faktual itu adalah yang dianggap terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah cerita mengenai Nyi Roro Kidul. Ini adalah salah satu mit atau mitos yang sangat terkenal di Indonesia. Yang ketiga, itu ada yang dinamakan legend atau legenda. Pada legenda biasanya mengisahkan mengenai asal-usul dari sebuah tempat. Seperti contohnya Danau Toba, atau mungkin kalian pernah ke tempat ini, Tangkuban Perahu. Nah, kalian tentu pernah mendengar dong ya legenda-legenda mengenai Danau Toba ataupun Tangkuban Perahu. Nah, legenda-legenda dari tempat-tempat tersebut biasa kita sebut sebagai legend dan salah satu dari jenis naratif teks. Nah, selanjutnya ada folktale. Folktale itu apa? Folktale itu adalah cerita rakyat. Biasanya pada folktale berisikan mengenai cerita-cerita yang telah diturunkan turun-temurun dan telah menjadi tradisi masyarakat. Contohnya seperti cerita
Maling Kundang ya. Tentu kalian sudah tahu dong ya cerita Maling Kundang. Nah, cerita Maling Kundang itu adalah menceritakan tentang seorang anak yang dikutuk oleh ibunya. Ini adalah salah satu cerita rakyat yang telah tersohor ya atau populer. Nah, sehingga cerita tersebut sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Setelah itu ada juga yang dinamakan fairy tale atau dongeng. Apa itu fairy tale? Fairy tale merupakan cerita anak-anak yang biasanya mengandung unsur-unsur keajaiban terhadap para tokohnya. Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya itu seperti cerita-cerita mengenai princess-princess yang sering kalian dengar. Ada Snow White, atau mungkin ada Cinderella, atau mungkin selain cerita princess ada juga mengenai Jack and the Beans. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fairy tale. And then next, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari naratif teks? Nah, tujuan dari naratif teks itu yang pertama ialah untuk to entertain or to amuse the reader. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghibur ataupun membuat bahagia ya para pembacanya. Lalu yang kedua adalah to teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Selain untuk menghibur, biasanya di dalam cerita kita juga mendapatkan pesan-pesan moral ya dari cerita tersebut. Nah, lalu setelah tadi kita mengetahui pengertian ya, what the meanings of the narrative text, terus juga ada genre of narrative text, dan tadi juga ada the purpose of the narrative text. Di dalam narrative text juga ada yang dinamakan generic structure atau struktur-struktur bagian dari narrative text. Di dalam narrative text itu terdapat 3 generic structure. First is orientation. Orientation is about the opening of the paragraph where the character in the story is introduced. Jadi biasanya pada orientation itu adalah pembuka pada setiap paragraf di mana si karakter atau tokoh utama yang ada di dalam cerita itu diperkenalkan. Nah, setelah itu ada yang dinamakan complication. Complication is where the problem are developed in the story. Jadi, pada complication itu biasanya masalah mulai berkembang atau masalah mulai muncul hingga berkembang. Itu biasanya terdapat pada complication. Nah, lalu yang ketiga adalah resolution. Resolution is where the problem in the story is solved. Atau resolution itu adalah bagian cerita di mana masalahnya itu telah diselesaikan oleh karakter utama. Selain ketiga generic structure yang telah kita sebutkan tadi, ada generic structure lainnya yang bersifat optional. Optional itu apa? Optional itu artinya bersifat opsi ya, pilihan. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Nah, generic structure optionalnya yaitu reorientation atau coda. Reorientation itu biasanya di ending of the story atau akhir dari cerita di mana berisikan nilai-nilai moral value. Jadi biasanya pada reorientation atau pada coda itu terdapat moral value apa aja nih yang bisa kita dapat dari cerita tersebut. Gitu ya. Jadi itu adalah generic structure dari narrative text. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you next time.